はまった。俺が油断して大振りするの。 Di ujung utara dunia, laut beku tergulung pelan di bawah langit kelabu. Perahu panjang bangsa Viking membelah ombak dengan kecepatan mengerikan, dayung-dayung bergerak serempak seperti mesin perang yang hidup. Di dalamnya, para prajurit berlumur darah dan lumpur berteriak penuh gairah, terbakar ambisi penaklukan. Mereka maju tanpa ragu, meninggalkan jejak kematian dan kobaran api di wilayah yang tidak berdaya. Pemandangan itu seperti gambaran nyata bahwa perang dalam dunia ini bukan sekadar pertarungan pedang, tetapi naluri bertahan hidup yang mengikat umat manusia dalam lingkar kekerasan yang tak berujung. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang anak kecil bernama Thorfinn menatap jauh dari balik bayangan kayu perahu. Matanya menyimpan campuran ketakutan dan kekaguman terhadap mereka yang bertarung di garis depan. Ia belum memahami sepenuhnya arti peperangan, tetapi hatinya berdeguk cepat setiap kali melihat darah memercik dan tubuh terjatuh dari kedua sisi. Baginya, perang bukan hanya sekadar pertempuran, itu adalah pintu gerbang menuju dunia dewasa, dunia yang ingin ia pahami walau belum siap menanggung bebannya. Thorfinn terbangun dari lamunan, menemukan dirinya berada di desa kecil yang damai di Islandia, jauh dari bising perang yang baru saja ia bayangkan. Desa itu tenang, ditutup salju putih lembut, rumah-rumah kayu berjejer rapi, dan aroma api unggun menghangatkan udara dingin. Ayahnya, Thors, seorang mantan prajurit besar yang dihormati, menjalani kehidupan sederhana sebagai petani dan kepala keluarga yang lembut. Tidak ada jejak kebrutalan masa lalu pada wajahnya yang teduh. Namun kedamaian itu menyembunyikan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Thors pernah menjadi bagian dari perang besar bangsa Viking, seorang prajurit tak terkalahkan yang dijuluki Jomsviking paling kuat. Tetapi ia meninggalkan segalanya, melarikan diri dari kehidupan peperangan setelah menyaksikan betapa tidak berharganya nyawa dalam dunia yang terobsesi kemenangan. Pilihan itu tidak diterima oleh banyak orang, dan sejarah kelam itu perlahan mulai mengejar dirinya kembali. Desa yang damai itu sewaktu-waktu dikunjungi oleh kapal-kapal dagang yang membawa kabar tentang medan perang di berbagai negeri. Nama Thors kembali muncul, menggonggong keras di telinga para pejuang yang menganggap melarikan diri adalah dosa terburuk seorang prajurit. Hingga suatu hari, kapal militer besar merapat dengan bendera Jomsviking. Para prajurit membawa kabar bahwa Thors dipanggil kembali untuk berperang. Mereka tidak memberi pilihan. Kewajiban lama memanggilnya kembali, dan dunia perang yang ingin ia tinggalkan mulai membangkitkan dirinya dari kubur. Thorfinn, yang masih anak-anak, menyaksikan kegelisahan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya pada wajah ayahnya. Saat desa mulai mempersiapkan persediaan dan jalur pelayaran, Thors dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri lagi. Kehidupan damai yang ia bangun mulai hancur pelan-pelan, seperti tumpukan salju yang mencair di bawah matahari yang tidak bersahabat. Di kedalaman hatinya, Thorfinn tidak memahami alasan ayahnya terlihat begitu berat meninggalkan desa. Baginya, perang tampak seperti arena kemuliaan, tempat seseorang menorehkan namanya sebagai pahlawan. Ia belum mengerti bahwa perang adalah jurang yang menelan jiwa manusia tanpa ampun. Dan disinilah benih awal tragedi mulai muncul, keinginan bocah untuk melihat dunia perang, bertentangan dengan keinginan ayahnya untuk menyelamatkannya dari jalan penuh darah. Saat kapal akhirnya berangkat, angin dingin memukul layar dan langit kelabu menutup perjalanan mereka menuju nasib yang tak terduga. Thorfinn menyelinap ke kapal, dibutakan rasa penasaran, dan ambisi kekanak-kanakan untuk menyaksikan dunia yang ia pikir megah. Ia belum mengetahui bahwa keputusannya akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di kejauhan, ombak tak bersuara menyimpan pertanda buruk, membawa mereka menuju takdir yang tidak bisa dihindari. Angin laut berhembus tajam, menamparkan wajah para awak kapal yang tengah menembus perairan dingin menuju medan perang yang dijanjikan. Kapal kecil yang ditumpangi Thors bergerak stabil meski ombak terus menghantam lambung kayu. Para lelaki desa yang ikut menumpang masih terlihat canggung memegang perlengkapan perang, mereka bukan prajurit terlatih, hanya petani yang dipaksa membawa pedang demi memenuhi panggilan yang tak pernah mereka minta. Di antara mereka, Thors berdiri diam, menatap jauh ke horizon seakan membaca masa depan yang tidak ingin ia masuki kembali.
Kapal terus bergerak, dan hari demi hari berlalu tanpa tanda-tanda ancaman. Namun ketenangan itu hanya sementara. Pada suatu pagi yang dingin, kabut tebal turun menutupi pandangan. Suasana kapal menjadi gelisah, setiap orang menajamkan pendengaran, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Thors mengangkat tangan, memberi peringatan kepada seluruh awak kapal untuk bersiap. Untuk pertama kalinya, Thorfinn merasakan atmosfer perang yang nyata, ketegangan yang menekan dada, membuat napas terasa berat. Dari balik kabut, muncul sebuah kapal besar dengan lambang yang tidak asing. Itu adalah kapal Askelet, pemimpin kelompok prajurit bayaran yang kejam dan licik, terkenal karena taktik kotornya dalam setiap peperangan. Thors melompat ke bagian depan kapal, tubuhnya bergerak lincah seperti prajurit yang telah bertarung sepanjang hidupnya. Setiap gerakan menunjukkan keahlian yang tak terbantahkan, memotong serangan musuh dengan ketenangan yang hampir tak masuk akal. Namun kehebatan itu bukan sekadar keinginan untuk menang, ia berusaha melindungi semua orang di kapal, termasuk anak yang ia harap tidak pernah ikut perjalanan ini. Serangan Askelet bukanlah kebetulan. Ternyata, misi yang diberikan oleh Jomsviking hanyalah umpan. Thors bukan diminta untuk kembali berperang, tetapi untuk dieksekusi karena dianggap pengkhianat yang melarikan diri dari medan perang bertahun-tahun lalu. Askelet datang bukan untuk bertanding secara terhormat, melainkan menyelesaikan urusan yang belum selesai dan mendapatkan hadiah besar atas kepala Thors. Saat pertarungan semakin sengit, Thors mengetahui bahwa kekuatan semata tidak akan menyelamatkan semua orang. Ia menyadari bahwa jalan keluar satu-satunya adalah menyerahkan diri, agar anak buah dan warga desa tidak dibinasakan begitu saja. Thors akhirnya berdiri menghadapi Askelet, dikelilingi anak buah sang pemimpin bayaran. Kapal terhenti, dan gelombang terasa sunyi seperti sedang menunggu keputusan yang menentukan hidup dan mati. Tidak ada pilihan lain. Untuk menyelamatkan semua orang, Thors menawarkan dirinya sebagai pengganti nyawa seluruh awak kapal. Di tepi kapal, Thorfinn hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tubuhnya gemetar dan tak sanggup bergerak. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang direnggut. Dunia yang belum ia mengerti kini menamparnya dengan kenyataan brutal, perang tidak pernah membawa kejayaan, hanya kehilangan. Dan saat pukulan terakhir kehidupan menjatuhkan ayahnya, dunia Thorfinn runtuh seketika. Ombak menghantam keras, mengiringi awal dari kebencian yang kelak membentuk masa depan suram seorang anak yang kehilangan segalanya. Setelah kematian Thors, lautan terasa jauh lebih sunyi dibanding sebelumnya. Kapal kelompok Askelet bergerak perlahan menembus air yang dingin, seolah membawa beban tak terlihat. Namun di sudut kapal, seorang anak kecil menggenggam papan kayu dengan tangan yang gemetar. Thorfinn menatap laut dengan mata yang kosong, seakan seluruh makna dunia telah dicuri darinya. Kehilangan itu begitu mendadak dan menghancurkan, hingga ia tidak mampu menangis. Di dalam dirinya, sesuatu yang kecil mulai terbakar, api kebencian yang sebelumnya tidak pernah ada. Ia menyimpan nama Askelet dalam hati, bukan sebagai seseorang yang hebat, melainkan musuh utama yang akan ia kejar sampai napas terakhir. Di dalam dunia yang luas dan kejam, balas dendam menjadi satu-satunya benang yang mengikatnya untuk tetap bergerak. Setelah kembali ke kapal besar milik kelompok Askelet, Thorfinn diperlakukan bukan sebagai tamu ataupun anak yang terlindungi. Ia hanyalah beban yang dibiarkan hidup karena rasa ingin tahu para prajurit, yang takjub bagaimana seorang anak bisa memiliki pandangan sedingin itu setelah kehilangan segalanya. Tidak ada yang menawarkan tangan untuk menolongnya. Tidak ada yang peduli apakah ia makan atau tidur. Dunia baru Thorfinn dimulai dengan kesendirian total. Hari-hari berjalan dengan berat. Ia belajar bertahan hidup dengan mengambil makanan sisa dan tidur di sudut gelap dek kapal. Tidak ada tempat aman, hanya dingin laut dan tatapan meremehkan dari para prajurit kasar. Namun di tengah penderitaan itu, tekadnya tumbuh semakin kuat. Ia mulai mengamati gerakan para prajurit, memahami pola pertarungan mereka, dan menghafal cara Askelet memimpin pasukan dengan kecerdikan yang berbahaya. Kebencian mengubah ketakutan menjadi obsesi. Setiap malam, Thorfinn melihat kembali bayangan terakhir ayahnya, berdiri tegak di atas kapal sebelum menyerahkan hidupnya demi orang lain. Kenangan itu menjadi cambuk yang memaksanya terus hidup. Ia tidak ingin menjadi anak yang lemah dan tak berdaya. Ia ingin menjadi seseorang yang mampu membalas apa yang telah diambil darinya.
Disinilah awal perjalanan panjang yang kelak menelan masa kecilnya tanpa sisa. Suatu hari, kapal kelompok Askelet memasuki wilayah perang di pesisir Inggris, tempat yang dipenuhi kobaran api, teriakan, dan darah yang tak pernah berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya, Thorfinn menyaksikan perang dalam bentuk yang paling nyata. Desa-desa terbakar, rumah-rumah hancur, dan tubuh-tubuh tergeletak tanpa kehidupan di jalanan. Tidak ada pahlawan, tidak ada kehormatan, hanya kekejaman manusia terhadap sesama. Thorfinn perlahan mulai mengikuti pasukan itu ke medan perang, bukan sebagai prajurit, tetapi sebagai bayangan yang menyaksikan dari jauh. Ia belajar bahwa dunia ini tidak mengenal belas kasihan. Untuk hidup, seseorang harus merebutnya dari orang lain. Dan untuk membalas dendam, ia harus menjadi cukup kuat untuk melakukannya dengan tangannya sendiri. Di tengah kekacauan peperangan itu, Thorfinn mulai menemukan cara untuk bertarung. Awalnya dengan melempar batu, kemudian memegang pisau kecil yang ia temukan di reruntuhan desa. Ia mulai melompat ke pertempuran kecil dan menghabisi prajurit yang tidak menyadari keberadaannya. Tidak ada kebanggaan dalam tindakan itu, hanya dingin yang semakin tebal di dalam hatinya. Para prajurit kelompok Askelet mulai memperhatikannya. Mereka melihat bagaimana seorang anak kecil mampu bertahan dalam medan yang bahkan menelan para lelaki dewasa tanpa ampun. Askelet, pemimpin pasukan bayaran yang pandai membaca manusia, menyadari bahwa Thorfinn bukanlah anak biasa. Ia melihat api yang menyala di mata anak itu, api yang tidak mudah padam. Daripada membunuhnya atau membiarkannya mati tanpa berguna, Askelet memilih membiarkan Thorfinn bertumbuh, menunggu waktu ketika kebencian anak itu akan memberikan manfaat bagi kelompoknya. Hari demi hari, Thorfinn mulai berubah. Senyum masa kecilnya hilang tanpa jejak. Matanya menjadi tajam dan beku, seperti pedang yang baru ditempa. Dunia yang ia kenal sebelumnya telah menghilang, digantikan oleh realitas perang yang keras dan brutal. Dan setiap malam sebelum tidur, ia memejamkan mata dan mengulang satu tujuan yang menjadi pusat hidupnya, membunuh Askelet.